Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Santika Sari. Nomor peserta PPG 20150169340. NIM 2306505010271. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Siak Kuala. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Sabang, Provinsi Aceh, dan saat ini hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dengan materi virus di kelas fase E5. Berikut ini hasil rekaman video uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seger-seger kayaknya pagi-pagi ini ya. Ya. Udah sarapan? Ya. Alhamdulillah. Menunya apa nih pagi ini? Kalau boleh tahu, Goreng. nih. Goreng. Nasi goreng terus. Roti lontong terus. Ada? Mie. Terus? Sandwich. Sakri. Gado-gado. Gado-gado. Terus? Nasi goreng lontong. Pagi ini sarapannya berbeda-beda. Alhamdulillah kita terisi urutnya semua kan? Alhamdulillah berarti tambah jatuh, perut kenyang, kepala pun semangat nanti untuk proses belajar mengajar. Baiklah, sebelum proses belajar mengajar kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Tolong Aska, pimpin doanya nak ke depan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, doa pembuka belajar kita sudah. Semoga proses belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, Ibu mau ngecek dulu nih keadaan kelas nih. Pikirnya bagaimana nak? Lancar? Tapi udah sapu semua nih kan? Alhamdulillah. Baju bagaimana? Udah bersih nih mati dari rumah kan? Udah. Yang laki rambutnya bagaimana? Sudah ditaruh minyak? Udah. Yang cewek jilbabnya udah rapi kan? Baiklah, Ibu akan melakukan absensi. Bagaimana, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu hari ini diberi keberkahan umur, rezeki dan kesehatan sama Allah. Semoga proses pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong Namira pimpinan ke depan. Ibu baik. Oke teman-teman semuanya, mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana ku berdiri, jadi batu
cinta terhadap Indonesia Raya. Nah, karena nggak bisa menjawab, Ibu kasih referensinya. Sama-sama. Nah, baiklah. Sekarang Ibu mau tanya nih. Siapa pernah bersin? Ayo, siapa? Amin. Banyak, pasti udah pernah bersin semua nih ya? Ya. Baik, sekarang tanya. Penyebabnya apa nih? Kalau kelompok sini, penyebabnya apa? Debu, terus megang kucing, terus ya, cuaca, terus penyapu. Semua kelompok sini alergi, terus membersihkan kandang ayam, jadi bawahnya bau ya. Iya, berarti kita pernah bersin semua kan? Bersin atau flu ini beda penyebabnya. Yang bersin ini bisa saja ya akibat dari alergi. Nah, ini yang akibat dari alergi ini bisa saja seperti yang kawan kita sebutkan tadi, ada menyapu, terus memegang kucing itu karena bau bulunya kan, terus ada membersihkan kandang ayam baunya menyengat, terus satu lagi tadi cuaca. Nah, itu akibatnya apa? Alergi dibawa oleh flu tadi. Nah, tapi kalau infeksinya ini berbeda. Nah, infeksi ini bisa saja ada timbul penyakit yang ada dalam tubuh kita. Misalnya kekebalan tubuh kita ini berkurang. Bisa saja cuaca ya juga. Terus suhu badan tidak menentu. Itu biasanya infeksi virus ini dia lengket di badan kita. Biasanya kan kita keluarkan. Biasanya dengan apa nak kita keluarkan? Bersin. Berarti di situ kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bahwasanya virus yang ada dalam tubuh kita itu keluar. Oke. Tekan nak. Udah. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ciri-ciri virus. Siapa bisa jawab? Ya, Pipa coba nak. Bentuk kecil. Ya. Anda dapat dilihat melalui mikroskop. Iya. Anda memiliki DNA atau RNA sadar. Iya. Lalu cara pencegahannya itu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga pola makan, olahraga, dan juga menjaga jarak. Ya. Ciri-ciri virus itu yang pertama dia makroskopik, ukurannya sangat kecil, tidak bisa diamati dengan mata biasa. Dia harus diamati dengan apa nak? Mikroskop. Nah, terus virus ini hanya memiliki satu DNA saja atau RNA, tidak ada keduanya. Nah, terus si virus ini dia harus ada sel inangnya. Kalau nggak ada sel inang dia tidak bisa hidup. Nah, cara pencegahannya tadi apa, Bipa? Mencuci tangan, terus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terus apa lagi? Olahraga. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sejarah penemuan virus dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri virus dengan tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat membandingkan daur hidup virus siklus litik dan siklus isogenik dengan tepat dan benar. Nah, pertama. Baiklah, yang pertama kita akan mengetahui sejarah penemuan virus. Yang percobaan pertama dilakukan oleh si Amayer pada penelitian virus. Dia mengambil ekstrak tumbuhan tembakau yang sakit. Dia gerus, setelah itu dia buat dicampurkan dalam satu botol ekstraknya, terus dia semprotkan ke tumbuhan tembakau yang sehat. Lama kelamaan tumbuhan tembakau yang sehat tadi akan sakit, akan terjadi gejala-gejala seperti pada
tumbuhan tembakau yang sakit tadi. Nah, pada percobaan kedua yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky sama juga seperti Ivanovsky tadi. Yang pertama daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan, terus disaring ekstrak daunnya tembakau yang penyakit, filter lalu tembakau yang penyakit tadi disemprotkan ke tumbuhan tembakau yang sehat. Lama-kelamaan tembakau yang sehat tadi sakit juga seperti percobaan pertama. Nah, selanjutnya si Wendell Steele ini dia mengelompokkan partikel mikroskopik yang menyerang tumbuhan tembakau tadi, dia kemudian diberi nama dengan tembakau mozaik virus. Nah, sekarang ciri-ciri virus. Yang pertama bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua berukuran 20 sampai 300 mm. Yang ketiga memiliki salah satu macam asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang keempat berupa hablu atau kristal, bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedra, dan kompleks. Yang keenam tersusun atas asam nukleat yang disebut kapsid. Bentuk-bentuk virus yang berbentuk helix ini biasanya pada tumbuhan tembakau. Yang berbentuk polihedra ini pada corona. Yang virus T ini dia bakteriofag, dia menginfeksi sel bakteri. Nah, sekarang Ibu kasih nama lagi yang video. Kak Luna. Virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia Nah, baiklah, tolong perhatikan video pembelajaran tentang virus corona ini. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di China dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus
Namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe, teman-teman. Sekarang ibu mau tanya berdasarkan hasil video tadi, kenapa virus itu berbahaya? Nah? Karena dapat rusak tubuh. Karena bila bisa jawab, ibu kasih rewardnya. Ya, dan virus ini sangat berbahaya karena bisa merusak jaringan tubuh kita. Kalau virus ini sudah masuk ke dalam tubuh kita ini, dia akan meroboti semua organ tubuh kita melalui apa yang pertama tadi? Pernapasan. Terus melalui pernapasan dia masuk ke kerongkongan kita, dia baru berjalan ke dalam tubuh kita, dia mencari di mana bagian-bagian yang bisa bengkak. Tapi kalau tubuh kita ini bisa melawan, si virus tadi ini akan melemah sendiri. Kalau tubuh kita tidak bisa melawan, akhirnya dia akan menjalar ke seluruh tubuh dan akan melakukan reproduksi. Nanti dia akan memperbanyak diri. Biasanya orang yang terinfeksi virus dia ada masa donasinya dari 2 hari sampai ke 1 minggu atau 12 hari lah. Nah, di masa itu di situ rawan ada tubuh yang imunnya ini kuat, virus ini tidak akan berkembang, dia akan mati sendiri. Tapi kalau imun seseorang itu tidak kuat, maka si virus ini dia akan melemahkan apa yang ada dalam tubuh kita. Itu dia. Karena baiklah, ibu akan membagikan kelompok yang kemarin, yang minggu kemarin ibu bagi masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Berarti sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Tolong meja kursinya ditarik yang rapi. Nah, silakan nak bergerak. Ini dan semua kelompoknya kan? Karena ibu akan membagikan RKPD-nya, di mana RKPD ini akan kalian kerjakan bersama-sama mendiskusikan.
Terus 1 mm sama dengan 10 sampai 9 M. Ketiga, tunggu virus tidak membentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel di plasma dan protoplasma. Keempat, hanya dapat hidup di lingkungan mikrobial pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler oksigen. Kelima, merupakan suatu makhluk metaorganisme. Nanti virus beberapa kemudian memberikan keterangan bagian-bagiannya. Ada bakti, beta, leper, ekor, papan dasar. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk helix. Asal nukleatnya RNA, inang yang diserang adalah tumbuhan. Bentuk polihedral, asal nukleatnya DNA, inang yang diserang adalah manusia. Bentuk amplop atau spherical, asal nukleatnya adalah RNA, inang yang diserang adalah manusia. Bentuk kompleks, asal nukleatnya adalah DNA, inang yang diserang adalah manusia. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Mengapa virus tersebut sebagai benda mati dan hidup? Virus dianggap benda mati karena dapat dikristalkan, sedangkan virus tidak dapat terbentuk karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam individu. Oke, bagaimana? Kelompok 2? Sudah? Betul? Sudah. Oke. Sekian dari tanya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 1. Nah, baiklah. Kelompok 2 sekarang presentasi ke depan. Bila tinggal bila. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan buku dari kelompok kami yang berjudul virus. Tulislah 5 ciri-ciri virus di dalam tabel di bawah ini. Virus hanya bisa hidup di sel inang. Lalu virus berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang ketiga, tidak memiliki sel atau bersifat asexual. Keempat, memerlukan asam nukleat yang berkembang biak. Yang kelima, tersusun atas asam nukleat yang diselubungi plastik. Ya, berarti daftar virus yang ditimbulkan kemudian berikan keterangan bagian-bagian A. Kapsid, B. DNA, D. leher, C. Selubung ekor, D. Serat ekor, F. Papan dasar. Asam nukleat. Asam nukleat dari garis adalah RNA. Asam nukleat dari polihedral adalah DNA. Amplop atau spherical adalah DNA. Asam nukleat dari satelikal adalah DNA atau RNA. Garis menyerang pembaku protein virus. Polihedral menyerang adenovirus manusia. Amplop atau spherical menyerang influenza virus manusia. Bakteriophag menyerang bakteriophage TA bakteri. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang menanyakan? Kalau ada yang menanggapi kelompok 3, silakan. Ibu, Ya. kami menanggapi hasil penelitian kalian. Bahwasannya sudah bagus, gitu ya. Ya. Oke. Sudah untuk kelompok 2? Sudah. Oke, Nak, silakan. Tutup. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi virus, bagaimana ciri-ciri virusnya? Bentuk sangat kecil. Ukuran kecil,
saja. Terus apa lagi? Dapat dikristalkan. Dapat dikristalkan kalau dia di luar sel inang. Dah. Ada lagi? Hanya bisa hidup di sel inang. Dah. Terus yang kedua, struktur tubuh virus yang pertama apa? Kapsid. Kapsid. Yang di dalam kapsid apa nak? RNA. RNA atau RNA saja kan. Terus apa lagi? Leher. Selanjutnya selubung ekor. Terus pakan dasar. Yang terakhir, yang berdirinya itu apa namanya? Gabung penusuk. Nah, oke. Sekarang sel yang di inang apa? Bentuk bakterinya. Kalau yang polihedra ini pada virus apa? Tembakau mozaik virus. DNA-nya asal nukleidnya apa? DNA. Terus kalau yang helix pada apa tadi? Corona. Asal nukleidnya DNA. Kalau pada bakteriofag yang virus D, kompleks. Asal nukleidnya DNA atau RNA. Hanya satu aja kan? Oke. Silakan nak. Nah, virus ini dia merupakan mikroorganisme. Dia tidak dimasukkan ke dalam endoplasma karena dia beda organnya sendiri. Si virus ini dia hanya bisa hidup pada sel inang. Kalau nggak ada sel inang dia tidak bisa hidup. Nah, terus virus ini dia menginfeksi sel inang, di mana sel inangnya ini kalau imunitasnya ini kurang, dia akan cepat menggerogoti tubuh sel inangnya. Sel inang di sini bisa apa aja nak? Manusia, hewan, terus tumbuhan. Nah, kalau nggak ada sel inang ini, virus tidak akan hidup. Nah, masa inkubasinya juga dia terdiri dari 2 hari atau seminggu. Kalau tubuh seseorang ini imunnya tidak kuat, bisa saja virus ini akan cepat menyebar dan akan bereproduksi, mereplikasi di dalam tubuh sel inang. Kalau imunitasnya kuat, virus ini akan lemah sendiri, dan kelamaan dia akan mati sendiri. Nah, cara kita menghindari bahaya virus bagaimana? Jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan, menjaga pola makan, olahraga, itu yang penting. Nah, biasanya kalau yang penyakit virus corona ini dia yang pasiennya ini kalau yang masih bisa diantisipasi biasanya dia di rumah, diisolasikan sementara, ya kan? Nah, biasanya kalau di rumah ini paling dia memakai obat-obat antibiotik aja atau vitamin. Nah, kalau yang virusnya ini atau penderitanya ini sudah bahaya, dia harus diisolasikan di rumah sakit. Di sana nanti ada pakai bantuan oksigen dan dengan vitamin-vitamin yang lain. Di mana kalau di rumah sakit akan dipantau terus sama dokter. Kalau di rumah kita kan bisa menetralkan sendiri. Nah, yang penting ventilasi rumah itu terbuka, jangan tertutup, karena kita butuh udara yang masuk. Udara yang masuk ini udara yang segar. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan mengevaluasi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Tolong buka bukunya. Tugasnya sudah Ibu bagikan di link HP masing-masing. Tolong kerjakan nak. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas mandiri. Oke, lanjut. Di HP sudah Ibu bagikan link. Abon. Ya, sendiri-sendiri masing-masing.
Nah, sekarang ibu mau kasih untuk hadiah untuk kelompok mana nak? Kelompok mana? Siapa yang bisa mengambil intisari dari materi kita belajar hari ini? Kamu. Nah, coba nak. Kami dapat mengetahui sejarah kandungan virus. Kedua, kami dapat mendeteksikan virus berempat. Yang terakhir, kami dapat membandingkan virus positif dan virus spesifik. Ya, oke. Berarti ada 3 materi yang kita dapat hari ini. Yang pertama, sejarah temuan virus. Yang kedua, ciri-ciri virus. Yang ketiga, siklus neolitik dan lisogenik. Nah, oke. Untuk minggu depan, tolong dipelajari tentang peranan virus dalam kehidupan, baik itu yang menguntungkan dan merugikan. Bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum ibu akhiri proses pembelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca doa penutup belajar. Tolong Aska, pimpin nak. Dengan terakhir pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini jadi berkah. Doa dimulai. Terima kasih Aska. Nah, baiklah, sebelum ibu akhiri proses pembelajaran hari ini, ibu pesan, tolong kalau kalian pulang dengan bawa kendaraan sendiri, tolong patuhi lampu-lampu lalu lintas. Kalau ada yang jemput, tunggu orang tuanya di depan. Jangan pergi kemana-mana. Takut nanti orang tua kalian mencari yang hanya kemana. Bisa nak? Bisa. Ibu kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.